Saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan, saya beri tema visioner. Visioner itu adalah orang yang punya visi. Orang yang punya visi dan orang yang bisa paling tidak bisa meramalkan masa depan. Bukan bernubuat, tetapi minimal bisa memprediksi, bisa meramalkan apa yang akan terjadi ke depan. Ini bukan berbicara tentang ilmu hitam atau berbicara tentang kita adalah cenayang atau kita adalah paranormal, bukan. Tetapi bagi kita yang punya iman, kita percaya bahwa masa depan kita adalah masa depan yang penuh pengharapan. Karena kita mengutip dari janji Tuhan sendiri. Amin. Setiap orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti akan berkati hidupnya, pasti akan disertai perjalanan kehidupannya. Kita lihat baca dari satu kebenaran firman Tuhan dari Filipi pasal 4. Ini di mana nih? Di sini ya. Udah on ya dia. Yuhu. Tinggal klik aja kan ya. Oh ya, oke, sudah. Apa dibantu di situ? Ya bantu aja lah ya. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 ya. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini adalah perkataan Rasul Paulus. Dia tidak melihat ke belakang, dia mengarahkan diri kepada yang di depan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang diberkati ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan siang dan malam, dan yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Ini adalah firman Tuhan yang berguna bagi setiap kita. Kalau Rasul Paulus mengatakan dia tidak mengarahkan pandangannya kepada apa yang di belakang, tetapi kepada yang depan, ini pun harus menjadi rema bagi setiap kita. Bahwa apapun yang Tuhan inginkan, kita harus menatap masa depan kita. Masa lalu kita mungkin tidak baik ya. Masa lalu kita mungkin kita banyak mengalami kegagalan, mungkin kita juga mengalami hal-hal yang membuat kita hari ini kita susah. Tetapi kita jangan lihat susahnya. Hari demi hari adalah pembelajaran bagi setiap kita. Supaya apa? Langkah kita lebih baik untuk kedepannya. Ada istilah mengatakan begini, kita tidak boleh jatuh di lubang yang sama kedua kali. Betul nggak? Kalau keledai pernah masuk ke sebuah lubang, ketika dia melewati jalan itu, dia tidak akan lewat lubang yang sama, tidak akan jatuh di lubang yang sama. Ya, keledai itu disebut sebagai binatang yang bodoh, tetapi yang bodoh pun tidak melakukan kesalahan untuk kedua kalinya. Apalagi kita diberkati oleh Tuhan dengan hikmat, dengan akal budi yang luar biasa. Kita tidak mau melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu dan yang ke depan akan kita lakukan lagi. Tidak. Tetapi kita harus melihat ke depan bahwa apapun yang kita lakukan, semua untuk kebaikan diri kita sendiri. Masa depan kita, saya percaya, semua ada dalam tangan Tuhan. Tetapi saya pun juga percaya masa depan yang baik itu pun juga 50% ada di tangan kita. Hari ini sikap kita baik, kelakuan kita baik, ya. Kita punya karakter baik. Saya percaya 50% masa depan cerah sudah kita pegang. Amin enggak? Karena ada satu pepatah juga mengatakan begini. Your attitude is determine your altitude. Ya, artinya apa? Sekali Yesus tetap Yesus. Sikap kita menentukan seberapa tinggi kita akan naik. Betul enggak? Sikap kita semakin baik, kita akan semakin tinggi. Sikap kita semakin buruk, kita akan semakin di bawah. Amin. Your attitude determine your altitude. Betul? Jadi kita juga harus belajar. Janganlah seorang menganggap kita rendah karena kita masih muda. Jadilah kita teladan dalam tingkah laku kita, perkataan kita, kesucian kita, dan hal-hal yang baik itu harus kita miliki. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa apa yang dimaksud dengan orang yang punya visi. Bantu aja diklik deh, oke ya. Seorang yang visioner ya, seorang yang punya pandangan untuk ke depan. Dia memiliki apa? Pandangan yang jauh ke depan. Memiliki tujuan yang jelas dan apa? Bekerja untuk mencapainya. 3 hal ini adalah serangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang punya visi pasti pandangannya jauh ke depan. Yang ke belakang melihat sekali-sekali. Dilihat kalau dulu dia pernah melakukan kesalahan, oke sekali aja. Tidak boleh meratapi terlalu lama. Tidak boleh merenungi bahwa saya dulu pernah gagal, terus hari ini adukannya saya masa depan saya nanti gimana nih, enggak.
Tapi orang yang punya visi ke depan, yang visioner, tentunya dia melihat ke belakang sekali-sekali untuk mengoreksi diri. Tetapi dominan dalam pandangannya adalah memandang jauh ke depan. Ya, ketika memandang jauh ke depan, dia juga pasti punya tujuan yang jelas. Punya tujuan yang jelas. Ketika sudah punya tujuan yang jelas, maka dia harus apa? Bekerja untuk mencapainya. 3 rangkaian ini tidak boleh dipisahkan. Jadi kalian yang punya visi, saya percaya punya 3 hal ini. Nah, berbeda bagi kita yang kita tidak punya visi. Kalau ditanya, kamu nanti cita-cita kamu apa? Aduh, nggak tahu. Nanti tergantung Roh Kudus saja, mengalir aja, mengalir. Nah, itu nggak jelas tuh. Bukan berarti kita nggak percaya kuasa Roh Kudus, ya. Tetapi ingat, masing-masing kita harus punya visi. Kalian bisa membayangkan nggak kalau suatu saat, ya, saya lagi berdiri di sini gitu, ini ada Ferry, ada Adel lagi bisa berkati. Visi ke depan. Ya, contohnya begitu. Kalian bisa membayangkan nggak? Kalian bisa membayangkan nggak suatu hari kalian lagi jalan-jalan di pegunungan yang ada saljunya, ya, berdua sama pacar atau sama istri atau sama suami gitu ya, lagi minum kopi di satu tempat yang bagus, udara sejuk, minum kopi, makan pisang goreng gitu. Membayangkan aja gitu loh. Kalian sudah dalam hidup yang nyaman gitu loh. Ya, sudah dalam keadaan hidup yang bahagia. Paling tidak visi ini harus kalian miliki. Saya tidak mengajarkan kalian jadi duniawi. Artinya begini, orang kalau sudah punya visi, visinya jelas, tujuan hidupnya jelas, maka apapun yang dilakukan hari ini juga jelas. Maksud saya poinnya adalah itu. Ya, jadi jangan sampai dalam hidup kita tidak punya tujuan yang pasti. Kita harus punya tujuan dan kita harus menjadi orang yang visioner. Punya pandangan jauh ke depan. Jangan mengarahkan pandangan kita kepada apa yang di belakang, tetapi arahkan pandangan kita kepada apa yang di depan. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berjuang sedemikian rupa, ia mengejar berlari-lari untuk mencapai hadiah surgawi. Ya, dan kita mau belajar. Ada satu tokoh yang namanya Walt Disney. Walt Disney tahu? Tolong bantu diklikkan Evelyn. Gak apa-apa, ini agak lelet atau baterainya gimana ya. Belum, mundur dulu, mundur. Itu dulu ya, sorry, ya betul. Sebelum Walt Disney kita ini dulu ya. Oke, artinya begini. Boleh maju dulu ya, saya mau kasih tahu siapa itu Walt Disney. Ada yang tahu siapa Walt Disney? Dia orang Singkawang, dia jualan roti serikaya di Kerendang. Itu Walt Disney. Ya, Walt Disney pernah ngomong begini, jika kamu bisa memimpikannya, kamu bisa mewujudkannya. Ya, kalau kita bisa memimpikan segala sesuatu, pasti kita bisa mewujudkan. Bilang amin dulu. Ini rohani banget, ya. Ini positif banget. Jadi artinya bermimpi sama menghayal itu beda-beda tipis. Kalian mau bermimpi, mau menghayal itu nggak apa-apa, itu gratis. Apa saya nggak mau menghayal? Salah, menghayal aja nggak apa-apa. Karena menghayal masih emang nggak boleh kita menghayal? Boleh. Dulu ya, waktu orang belum pergi ke bulan, Neil siapa? Orang pertama pergi ke bulan? Neil Armstrong. Neil Armstrong. Itu dulu tidak pernah terbayangkan dulu. Jadi masih menghayal, suatu saat orang akan berjalan di bulan gitu, itu baru menghayal, baru impian. Toh pada akhirnya kesampaian juga, menjadi kenyataan. Dari mimpi menjadi apa? Kenyataan. Siapapun yang bisa bermimpi, pasti bisa mewujudkannya. Nah, selama kita bisa bermimpi, selama kita bisa menghayal untuk sesuatu yang baik, saya percaya suatu saat kita bisa mewujudkannya bersama dengan Yesus. Amin enggak? Jadi yang penting mimpi dulu enggak apa-apa. Mimpi jadi orang kaya boleh enggak? Boleh lah. Kok kalian takut banget sih, kayaknya rohani banget enggak mau kaya gitu. Mimpi jadi orang kaya boleh enggak? Boleh lah. Ya masa sih enggak boleh? Dan saya mewajibkan kalian harus punya mimpi untuk jadi orang kaya. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengawal pekerjaan Tuhan. Gitu. Ya, kalau kalian kaya bukan buat diri sendiri, buat mengawal pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan butuh banyak biaya, butuh banyak dana. Itu sebabnya setiap orang harus diberkati baik secara moral ataupun material ya. Jadi ingat, siapapun yang bisa bermimpi pasti bisa mewujudkannya. Ini yang dipercaya oleh yang namanya Walt Disney. Ya. Walt Disney
Kalau kita lihat hari ini ada Disneyland, ada di Amerika, ada di Eropa, di Perancis, ada di Jepang, ada di Hong Kong. Singapura nggak ada ya, itu universal ya. Terus di Indonesia, nah Dufan itu Disneyland kecil. Orang mengatakan begini, orang mengejek, wah Walt Disney itu tidak melihat apa yang dia impikan. Dia sudah mimpi tapi pada akhirnya dia mati. Sebelum dia bisa melihat semuanya, Walt Disney keburu mati. Tidak. Walt Disney sebelum Disneyland semua tercipta, dia sudah bisa melihat dari visinya. Dia sudah bisa menikmati lebih dahulu. Jadi tidak ada yang salah dengan yang namanya bermimpi, tidak ada yang salah dengan yang namanya punya visi. Karena itu akan mendrive seseorang untuk melakukan yang baik. Amin. Ya, makanya begini, coba mundur Evelyn. Coba bisa dimundurkan. Oke, bisa? Oke. Oke deh langsung ya. Oh ya beda di sama situ ya. Jadi yang pertama, ada value atau hal yang positif kalau kita punya visi. Ya. Yang pertama apa? Memberi arah dan tujuan hidup. Amin. Kalian punya visi enggak hari ini? Kalau kita tanya sama anak kecil, mungkin keponakan kita umur 5 tahun, 6 tahun, cita-cita kalau udah gede mau jadi apa? Biasanya kalau nggak jadi dokter, pilot, presiden, polisi, ABRI, biasanya begitu kan? Itu zaman saya dulu. Kalau anak sekarang enggak, cita-citanya kalau gede jadi apa? Kalau nggak jadi YouTuber, terus apa lagi? Orang kaya. Sekarang beda kalau tanya anak kecil nggak kayak gitu. Kalau dulu ditanya anak kecil kalau nggak jadi pilot, dokter, presiden ya antara itu aja polisi, sekitar itu ya. Tapi artinya begini, setiap orang pasti punya visi ke depan. Punya tujuan yang baik untuk masa depannya. Dan orang kalau sudah punya visi pasti apa? Tujuan hidupnya jelas, arah tujuan hidupnya jelas. Kemudian yang kedua, akan bisa membantu mengambil apa keputusan yang tepat. Kalau kita tidak punya visi, keputusan apapun yang kita lakukan hari ini itu nggak jelas. Kalau ditanya nanti setelah lulus SMA mau kuliah atau mau kerja, dia nggak jelas. Karena tidak punya visi. Tapi kalau visinya jelas, saya mau jadi pengacara, maka setelah lulus SMA dia kuliah di mana? Jurusan apa? Ekonomi, hukum ya. Pasti jelas gitu loh, tujuannya jelas, betul? Nah makanya harus punya visi. Yang ketiga, value yang baik adalah apa? Menjadi sumber motivasi dan ketekunan. Kita kalau dari hari ini passion kita, menggairah kita untuk belajar di bidang hukum, semua buku-buku hukum, literasi tentang hukum kita pelajari semua. Sampai kita pada akhirnya bisa menjadi orang yang ahli dalam hal hukum. Jadi semua akan memotivasi kita. Semua akan menjadikan satu drive dari hidup kita masing-masing. Kita bertekun untuk melakukan itu semua. Ya. Jadi apapun yang kita miliki hari ini itu akan mendrive kita. Mendrive itu apa? Menyetir. Apa mendrive? Mengarahkan kita paling tidak begitu ya. Kemudian yang keempat, hal yang baik. Membawa dampak bagi banyak orang. Nah ketika kita mengalami keberhasilan melakukan visi yang sudah kita miliki bertahun-tahun yang lalu, pada akhirnya kita berhasil, hidup kita pun bisa menjadi dampak. Ingat ketika Yusuf pada akhirnya menjadi Perdana Menteri di Mesir, dia bisa menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, betul? Kalau kita sudah mencapai visi kita sudah mencapai apa yang sudah kita impikan dari sejak dahulu kala, dari puluhan tahun yang lalu, hari ini kita boleh menikmati hasilnya, tentunya kita tidak menikmati untuk diri kita sendiri. Semua orang di sekitar kita boleh merasakan dampaknya. Itulah pentingnya kita punya visi. Jadi kalian harus punya visi, kalian harus punya mimpi, kalian harus punya sesuatu yang bisa menjadi pegangan. Ya, itu yang baik. Amin. Ada di sini cita-citanya mau jadi pendeta? Gak mau, karena pendeta uangnya sebanyak-banyaknya. Nggak ada, ya jarang. Adakah di sini yang mau jadi misalkan ini apa? Ini loh yang lagi ngetren ini. Kok saya jadi lupa. Oke lah, katakan apa aja ya. Masing-masing kita harus, sekali lagi saya tekankan, harus punya visi. Harus punya cita-cita. Tidak boleh tidak punya cita-cita. Pak, tapi orang tua saya nggak punya duit, tetap kalian harus punya cita-cita. Yang penting mimpi dulu, karena mimpi itu apalah? Apa?
Gratis, mimpi itu tidak bayar. Semua visi yang kita miliki, wajib kita miliki ya. Semua wajib harus punya. Jangan sampai begini, aduh nanti mengalir aja deh. Tuhan tuntun saya kemana, kelihatannya rohani padahal itu nggak jelas. Nah makanya begini, banyak sekali ketika kita mewujudkan visi kita, ada aja halangannya. Ada aja halangannya. Halangan yang pertama begini. Coba bantu klik. Nah, oke. Ini ketakutan dan keraguan nih. Dalam Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33 ya, kalau kita baca nanti kalian baca deh di rumah ya. Ada 10 pengintai yang takut menghadapi Kanaan. Hanya 2 yang berani, yaitu Yosua dan Kaleb. Jadi 10 orang ini takut. Jadi kadang begini, artinya yang bisa kita pelajari dari ke-10 pengintai yang ketakutan ini adalah ketika ketakutan, keraguan ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita, itu membuat kita ragu untuk mengeksekusi visi kita. Betul nggak? Kalian pernah takut nggak dengan keadaan hari ini? Saya percaya kalian takut, kalian cemas, kalian khawatir. Karena kita melihat hari-hari ini ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja, betul? Keadaan negeri tidak lagi baik-baik saja. Semua yang kita lakukan, semua yang kita usahakan kayaknya hasilnya nggak maksimal. Semua hasilnya kayak gitu-gitu aja gitu. Ya kayaknya kita khawatir, kayaknya kita tidak bisa mengeksekusi apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi visi kita, kayaknya kita takut. Selama kita dikuasai oleh ketakutan dan keraguan, tetapi kita tidak dikuasai oleh semangat untuk mewujudkannya, maka saya berani mengatakan bahwa visi kita tidak pernah akan tercapai. Yang harus kita miliki adalah kepercayaan diri karena kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu yang penting. Amin. Ya. Kalau kita lihat keadaan orang tua kita hari ini lagi usaha konveksi, lagi sepi juga. Mau usaha apa coba hari ini yang rame? Ada enggak? Enggak ada tuh. Yang wah banget tuh enggak ada. Ya memang seberapa pengusaha ada yang berhasil, tapi kebanyakan hari-hari ini banyak yang stuck gitu ya. Keadaan ekonomi juga lagi enggak bagus. Selama kita dikuasai oleh ketakutan dan keraguan, kita tidak pernah akan bisa mengeksekusi visi kita. Ya. Selanjutnya halangan yang kedua, lingkungan yang tidak mendukung. Ya, lingkungan yang tidak mendukung. Kita mungkin bersahabat, berteman, atau mungkin kita tinggal di lingkungan yang mungkin tidak mendukung cita-cita kita. Ini kok udah cepet aja. Ntar dulu dong. Sanballat dan Tobia mencemooh pembangunan tembok Yerusalem. Waktu itu Nehemia ya menghadap raja supaya minta izin mau membangun kembali tembok Yerusalem. Tetapi yang namanya Sanballat dan Tobia ini kayak ngejek gitu loh. Ngapain sih lu bangun tembok Yerusalem? Kayaknya diajak dicemooh, lu nggak bakal mampu. Lu kayaknya siapa sih? Jadi kayak diremehkan gitu loh, diejek terus dari hari ke hari. Tetapi Nehemia toh tidak menggubris. Pada akhirnya tembok Yerusalem ya jadi juga gitu loh. Tetapi intinya adalah begini, ketika kita hendak mengeksekusi visi kita, ada saja cemoohan, ada saja orang-orang yang mengejek, yang menganggap kita remeh, menganggap kita tidak mampu. Dan ini adalah tantangan buat kita. Ya, ketika kita maju bersemangat gitu ya, kemudian ada orang-orang sekitar, ngapain sih lu kayak gitu, nggak usah lah, percuma gitu. Kita jadi patah semangat, kadang begitu. Betul nggak? Dulu waktu saya masih umur 10 tahun, lihat acara TVRI gitu loh. Ada konser anak-anak main gitar. Wih, saya pengen saya bilang sama mama saya gitu. Lesin gitar dong. Les gitar mahal, gak ada duit. Gitu. Semangat saya dipatahkan. Tapi namanya juga punya semangat mau belajar gitar ya. Ya belajar bisa juga gitu. Tapi coba waktu itu mama saya punya duit lesin saya gitar. Wah, sekarang pasti saya jadi pemain drum yang handal. Gitu. Jadi artinya apa yang saya cita-citakan ketika ada orang yang mendukung pasti hasilnya bisa lebih luar biasa, betul nggak? Daripada ketika kita punya visi, kita punya misi, kita punya cita-cita yang baik terus ada orang yang meremehkan kita, kita kadang kalau nggak kuat iman kita bisa patah semangat. Betul nggak? Dan ini kebanyakan yang terjadi pada setiap kita. Ketika kita lagi bersemangat ingin melakukan semua yang baik, ada orang yang mencemooh gitu. Ada orang yang ngejek. Ada orang yang menganggap kita remeh. Ada orang yang melihat kita sebelah mata.
Ya. Kalau ada orang melihat kita sebelah mata, kasih tahu dia, lu jangan merem, kesandung gitu. Ya, jangan lihat sebelah mata, harus dua-dua mata biar jelas. Jadi artinya ada saja tantangan ketika kita hendak mengeksekusi visi kita. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, nah kurangnya iman dan kesabaran. Ini penting nih. Kita semua percaya Tuhan Yesus, amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan saya waktu masih kecil sampai saya setua ini, Tuhan yang sama. Tuhan Yesus adalah Tuhan kalian juga. Tuhan yang dahulu menolong Abraham, Ishak dan Yakub, yang menolong beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki pengalaman yang luar biasa, Tuhan yang sama pun itu ada sama kita hari ini. Menyertai kehidupan kita. Ya kita nggak boleh kekurangan iman. Dan kita harus punya kesabaran untuk mengeksekusi. Tidak ada segala sesuatu yang kita lakukan terjadi secara instan. Semua butuh proses, semua butuh waktu. Ya, tidak ada orang gitu loh yang main piano, main gitar, main drum bagus langsung begitu belajar langsung jago, nggak ada. Semua butuh proses latihan. Jadi kita harus sabar dan kita harus punya iman bahwa Tuhan menyertai setiap usaha kita. Tuhan menyertai setiap apapun yang dilakukan dengan tangan kita. Bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil. Ya, jadi kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Makanya dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya kita pun harus tetap percaya kepada penyertaan Tuhan. Jangan kita mengenyampingkan Tuhan, kita menganggap bahwa kita mampu, menganggap bahwa kita itu, saya bisa kok karena saya pengalaman. Sombong loh, sombong, belagu. Tuhan sentil kita sedikit, kita nggak bisa apa-apa. Jadi ingat, kita butuh Tuhan. Dan kita harus punya keberanian. Ya, jangan sampai kita kekurangan iman. Jangan sampai kita nggak sabaran. Semua butuh proses dan waktu. Bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan hal-hal yang dahsyat. Amin. Yang keempat, ya, halangannya adalah godaan untuk menyerah di tengah jalan. Paulus tetap setia hingga akhir. Paulus tetap setia hingga akhir. Sejak Paulus bertobat, dulu namanya bukan Paulus tetapi Saulus, ya, dan melakukan panggilannya benar-benar. Paulus matinya kenapa dia? Diapain matinya? Matinya digelitikin. Sampai dia mati. Dia digelitik sampai mati. Kasihan terus. Enggak digelitikin. Enggak digelitikin bohong. Dicitakin. Paulus itu setia sampai terakhir. Dan kadang kita gitu ya. Kita sudah berusaha ya. Ada beberapa hal yang memang harus dicapai melalui proses waktu. Ya. Kuliah itu minimal paling cepat 3 tahun katakan kalau anaknya pintar gitu ya. Tapi rata-rata 4 sampai 5 tahun katakan begitu ya. Ini nggak bisa kuliah 1 tahun langsung kelar, nggak bisa. Itu anak jenius banget. IQ-nya pasti 160. Rata-rata aja kan IQ-nya paling berapa sih? Ada yang 100, 110, di bawah 100 gitu ya. Jadi normal lah 4 tahun. Tidak ada kita kuliah baru masuk, baru daftar atau besok semester depan udah di wisuda, itu jarang. Itu jenius banget gitu ya, nggak ada. Nah maksudnya begini, semua harus dilakukan dengan sabar. Kalau prosesnya 4 tahun ya harus kita jalani 4 tahun. Tidak bisa dipercepat. Kadang ada godaan di semester keempat, semester kelima karena kekurangan biaya, karena banyak tantangan, banyak hal, kita jadi malas nggak mau kuliah, kita berhenti tengah jalan. Kita udah nyerah duluan gitu loh. Itu nggak jadi apa-apa. Tapi kalau kita tidak menyerah dengan tantangan, kita tetap berjalan sekalipun ada halangan dan rintangan, saya percaya kita bisa menyelesaikan studi kita dengan baik. Ya. Jadi apapun yang kita impikan, apapun yang kita cita-citakan, jangan pernah menyerah oleh karena halangan. Justru setiap halangan, setiap rintangan itu menjadi pemicu untuk kita bisa bekerja lebih baik lagi. Belajar lebih semangat lagi supaya apa? Visi kita tercapai. Amin, saudara-saudaraku. Ya kalian harus bisa membayangkan nanti 10 tahun ke depan kalian mau jadi apa. Jangan sampai sekarang ditanya kalian mau jadi apa, enggak tahu. Nah, menurut tuntunan Roh Kudus. Sekali lagi, jangan sering-sering ngomong gitu. Ya.
Jangan sering-sering ngomong gitu. Kalian harus jelas. Bersama Yesus 10 tahun lagi saya akan jadi pengacara hebat. Gitu dong. Betul nggak? Ya. 10 tahun lagi, aduh nggak tahu. Saya bingung nih mau ngapain. Udahlah, kalau Ferry ajak main gitar, saya main gitar aja gitu ya. Kalau Rege ajak main tas, ya main tas gitu. Ya, jadi nggak jelas gitu loh. Jadi nggak jelas. Harus jelas. Visinya harus jelas. Apapun yang akan kita capai di masa depan, itu harus ada dalam pikiran kita. Ya, saya jadi pendeta ini bukan karena terjadi kebetulan, saya juga punya visi. Saya punya pandangan ke depan, walaupun saya tidak tahu pendeta macam apa gitu loh maksudnya. Saya akan jadi pelayanan di mana dan akan jadi pendeta seperti apa, belum ada bayangan. Tetapi satu visi yang saya punya dengan jelas adalah saya akan jadi pendeta, itu aja. Toh jadi juga. Kan artinya bisa tereksekusi dengan baik. Jadi hamba Tuhan. Ya, kita harus punya. Itu yang akan mendrive kita. Nah, ada satu tokoh yang bernama, siapa namanya ini? Ini bukan pembicara yang biasa bicara di Glo ya. Bukan. Emang botaknya sama. Tapi bukan dia. Ini Stephen R. Covey. Ya. Dia nulis buku apa? Seven Habits of Highly Effective People. Buku lanjutannya tuh bukan 7 tapi 8 ya. 7 kebiasaan orang-orang yang punya efektivitas yang tinggi. Tapi lanjutannya dia punya buku yang ke-8. Jadi ini kesimpulan yang poin kedua adalah dia bilang begin with the end in mind. Saya udah pernah ngomong ini beberapa kali. Kita harus mulai berpikir dari apa? Akhir. Ya. Akhir itu bisa dikatakan akhir hidup kita. Nah, dia dengan tegas mengatakan kita tuh kalau sudah mati kita ingin dikenang sebagai siapa gitu loh. Ini kayaknya terlalu cepat ya kita ngomong kematian ya. Kawin juga belum gitu. Udah ngomongin kematian gitu. Tapi paling enggak begini. Saya ingin mati dikenang sebagai orang yang punya karya. Saya ingin mati dikenang sebagai orang yang baik. Bukan orang yang jahat gitu. Itu namanya berpikir mulai dari akhir. Sama, kalau pada akhirnya, katakanlah jangan kematian lah. Pada akhirnya nanti 10 tahun lagi. Pada akhirnya atau saya akan jadi sarjana hukum. Ya, ya udah. Saya ingin hidup saya seperti itu. Segala sesuatu yang tidak mengarah itu jangan dilakukan. Ya, buat prinsip hidup apa? Berdasarkan nilai-nilai yang benar. Bukan hanya mengikuti tren atau ekspektasi orang lain, nggak boleh. Jadi kalau tren sekarang lagi nggak bagus tapi sebenarnya nggak benar, jangan diikutin. Kita cuma ikut tren sementara aja gitu ya. Jangan kita juga ikuti ekspektasi orang lain. Kita harus punya prinsip, harus punya pendirian. Kita harus berani melakukan yang benar sekalipun kita banyak dicela gitu. Betul nggak? Harus tetap pegang teguh prinsip firman Tuhan, itu yang betul. Dan ini yang penting bagi setiap kita. Kita harus apa? Berpikir mulai dari akhir, jangan berpikir dari sekarang. Kita nggak tahu perjalanan seseorang jika dia akan menjalani perjalanan sejauh 10 kilometer. Kita nggak tahu di kilometer ke-10 itu akan ada apa, kita nggak tahu. Tetapi kalau kita tahu 10 kilometer depan ada apa dan perjalanannya kemana, kita bisa mengantisipasi perjalanan kita. Semua harus dilakukan dengan mulai berpikir dari akhir, ya. Jadi jangan nggak jelas. Kita mau ngapain hari ini kita nggak tahu. Kita harus menjadi orang yang punya visi. Harus menjadi seorang yang visioner, ya. Sebagai kesimpulan yang terakhir. Bagaimana cara kita merealisasikan visi kita? Itu yang penting. Pertama, miliki rencana yang jelas dan langkah yang konkret, langkah yang nyata. Amin. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu menghitung biayanya? Enggak ada. Kalau kita mau pergi ke Eropa gitu ya, butuh uang 1 juta atau 2 juta rupiah? Enggak sampai. Enggak sampai. Kurang maksudnya. Maksudnya enggak sampai ke sana gitu, enggak sampai ke Eropa kalau cuma punya duit 2 juta. Minimal kalau mau pergi ke Eropa, kita punya uang minimal 50 juta.
yaitu pergi selama seminggu, perjalanan, makan, dan lain sebagainya. Kalau kalian punya gaji hari ini 5 juta, minimal kalian harus menabung 3 tahun. Betul nggak? 3 tahun dari kumpulnya baru ke Eropa. Artinya begini, ini perjalanan jauh, kalian harus menghitung anggarannya. Kalau kalian dari sini mau pergi ke CP, mau ke Emporium, punya 200.000 jalan. Betul nggak? Paling minum kopi di Kopi Kenangan, sama nonton yang gocap gitu, ya naik busway, beres. Nggak terlalu banyak perhitungannya kayak apa-apa gitu loh, nggak seperti gimana-gimana gitu. Tapi kalau kalian hendak mengeksekusi visi yang besar, yang nilainya mahal, kalian tidak bisa melakukan asal-asalan, harus serius, harus bayar harga, belajar yang betul, kerja yang betul. Amin. Jadi nggak bisa asal-asalan. Kalian mau jadi orang hebat, mau jadi orang kaya, hari ini kalian malas-malasan. Tuhan berkati aku percaya aku jadi orang sukses. Tuhan siap nih mau berkati kita. Tapi kalian bangun jam 10, tiap hari jam 10 pagi gitu. Tuhan angkat tangan, udah aku nyerah deh, aku nyerah gitu ya. Jadi nggak bisa. Segala sesuatu yang mahal, yang besar harus kita bayar dengan ekstra kerja keras. Ya nggak bisa murah-murah. Kalau mau pergi yang tempat yang jauh harus mahal. Kalau mau pergi ke Kerendang 50.000 cukup ya. Makan tuh apa suhentio apa? Nah itu tuh sama apa cek suhu itu 20.000 tuh. Tapi terlalu manis. Ya, kalau ke situ Kerendang gampang 50.000 dapat gitu. Oke. Jadi artinya kita harus punya rencana yang jelas dan langkah yang konkret ya. Yang kedua, bagaimana cara kita merealisasikan visi? Tetap tekun dan bekerja keras. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, motivasi kita cuma satu. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Apapun yang kita lakukan, motivasinya cuma satu. Ya, semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan buat Tuhan. Nah itu yang betul. Maka kita tetap punya semangat. Tuhan aku melakukan ini kok aku nggak dihargain ya. Jangan berpikir begitu. Kita lakukan sesuatu semua untuk Tuhan. Tuhan yang lihat, Tuhan yang membalas, itu sudah cukup. Jangan kita mengharapkan imbalan dari manusia, jangan kita mengharapkan segala sesuatu pujian dari manusia, jangan. Tetap fokus kita sama Tuhan. Kalau kita punya pikiran yang demikian, saya percaya apapun yang kita lakukan semangatnya beda. Toh ini buat Tuhan. Kalau untuk Tuhan pasti kita akan melakukan yang terbaik, bukan asal-asalan. Amin. Karena untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan kalau melakukan untuk Tuhan, saya mau tanya, upah Tuhan atau upah manusia yang kita terima? Upah Tuhan dong ya. Kalau upah Tuhan, kita dapat nobantiau, nobantiau. Tapi kalau upah manusia kita cuma dapat kue tiaw goreng. Ya, saya percaya apapun yang kita lakukan dengan motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan, kita akan melakukan dengan tekun dan bekerja keras. Karena kita akan sedang lagi memasak sesuatu yang mahal. Kita sedang melakukan perjalanan yang jauh dan kita ingin membangun sesuatu yang punya value yang tinggi. Makanya kita bekerja keras, kita dengan tekun. Lakukan visi kita dengan baik, jalani ya, eksekusi visi kita dengan sebaik-baiknya. Saya percaya suatu saat kita akan memakan buahnya ya. Jadi hasilnya bisa kita nikmati. Yang ketiga, memiliki komunitas yang mendukung. Ini penting ya. Jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Maka artinya begini, kita boleh berteman memang harus dengan siapa saja. Tetapi untuk bersahabat kita juga harus pilih-pilih. Berteman oke, kita punya teman kita kan unik-unik, betul nggak? Ada yang baik, ada yang sedang, ada yang nggak baik. Ada yang jahat banget, ada yang baik banget, ada yang sedang, netral. Kalau dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, teman kita dari 0 sampai 5 juga ada gitu loh. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tetapi ingat, pergaulan kita harus kita batasi. Oke? Karena kalau kita ada di circle atau lingkungan yang gelap, kita akan jadi gelap. Ya. Ingat, kalau kalian bergaul dengan orang yang merokok, 5 orang, kalian akan jadi orang yang ke-6. Betul nggak? Ya. Jadi kita harus tahu jaga pergaulan kita.
Pergaulan yang buruk ini kadang bisa mempengaruhi cara berpikir kita, mindset kita, kadang gestur kita, ucapan kita, bahkan apapun yang kita lakukan bisa mirip sama mereka. Ya karena kita bergaul dengan di situ circle-nya itu aja. Jadi bergaul dengan orang yang tepat. Tapi berteman boleh sama siapa aja ya. Toh pertemanan saya juga banyak kok. Dari pemulung sampai pejabat juga ada gitu loh. Dari orang miskin kin sampai orang kaya ya juga ada gitu loh. Ya, kita berteman sama siapa aja. Oke? Tapi kalau bergaul kita harus lihat-lihat. Kalau kita lihat teman kita selalu negatif, jangan terlalu dekat-dekat. Seandainya kita mendekat berteman, tegur dia ya. Ingetin dia ya. Yang terakhir mulu dari tadi. Nah, ini ingat, percaya janji Tuhan dan berjalan dalam iman. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Apapun yang kita impikan hari ini, kita bawa doa. Mimpi itu nggak salah. Yusuf itu disebut sebagai man of dream, pemimpi dia. Ya, toh dari mimpi-mimpinya Yusuf jadi orang yang luar biasa. Betul nggak? Tapi kalau kalian mimpi tapi nggak pernah mengeksekusi, ya udah selamat. Kalian hidup dalam dunia hayalan. Ya, andai aku jadi orang kaya. Ada yang tahu lagunya? Kalau dia pasti tahu. Tahu deh? Tahu, karena dia penyanyi. Kalau kalian bukan penyanyi nggak tahu. Ya, itu lagu tahun 90-an. Kalian belum lahir. Ya, andai aku jadi orang kaya. Punya pulau, naik mobil, AC-nya dingin, wah enak gitu ya. Orang kaya kayak gitu. Tapi kalau kalian hidup dalam hayalan, tidak pernah bekerja, tidak pernah bayar harga, ya udah kalian hidup dalam dunia hayalan, ya. Jadi kita percaya pada janji Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kita masa depan yang baik, harus kita pegang. Harus kita jalani visi itu dengan baik. Harus punya visi. Kalian harus bisa membayangkan 10 tahun lagi akan jadi apa. Kalian tidak mungkin bertahun-tahun hidupnya kayak gini-gini aja, betul nggak? Kan nggak mau hidup ya kayak gitu aja, susah gitu loh. Mau beli pulsa aja kayaknya aduh mikir-mikir, aduh nggak ada duit. Kayaknya susah banget gitu loh. Suatu saat kalian akan jadi orang yang royal gitu. Aduh nggak punya pulsa, ngapain sih pulsa? Saya beli Telkomsel gitu, harusnya begitu ya. Kalian harus mimpi dulu, nggak apa-apa. Namanya mimpi itu adalah gratis. Dulu waktu tahun 80-an lihat film kartun dari jam tangan bisa video call gitu loh. Kayak hayalan tahun 83 atau 84, saya nggak tahu film kartun apa gitu ya. Sekarang hari ini jadi kenyataan. Itu berawal dari manusia bermimpi dan menghayal. Sekarang bisa video call, bukan sesuatu yang aneh. Ya, kalau dulu video call muka dengan muka gitu, itu sesuatu yang aneh gitu loh. Sesuatu yang nggak masuk akal. Kok bisa sih? Hari ini bisa. Semua berawal dari mana? Dari mimpi, dari hayalan. Dari orang yang punya visi. Dieksekusi visinya dengan baik. Bekerja keras. Tentunya kita sebagai orang yang percaya, kita punya iman. Bahwa setiap apapun yang kita impikan, Tuhan menyertai kita. Amin. Nah ini lihat, ada yang terakhir. Kalian harus lihat nih. Nah ini apa nih bacanya nih. Apa? Kunci K ember. Apa bacanya? Kunci? Iya kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan adalah jadilah visioner. Kalian kalau tidak punya visi, kalian bukan menjadi orang visioner, kalian gak pernah akan berhasil. Gagal mulu gitu mulu, ya. Hidupnya tuh cepet gitu, cepet apa ya? Pandangannya sempit, ya udah itu aja dunia kalian sekitar ini aja, nggak bisa melihat dunia luar yang begitu luas dan lebar, ya. Saya bingung tuh ada 2 astronot yang baru pulang terdampar di luar angkasa tuh 9 bulan. Dia masa-masa terdampar di luar angkasa, itu dia ingat masa-masa di rumah di bumi gitu. Setiap 45 menit kalau di luar angkasa nih katanya, saya belum pernah ke sana gitu. Bisa melihat matahari terbenam dan terbit. Karena kan dari jauh tuh bisa muter gitu. Setiap 45 menit. Kita di sini butuh waktu berapa jam nih? Jam 6 pagi sampai 6 sore 12 jam ya, di sana 45 menit dari luar angkasa. Jadi artinya begini, orang yang
punya pengalaman yang luar biasa itu dimulai dari apa? Mimpi. Kok bisa keluar angkasa gitu loh. Itu luar biasa ya. Jadi marilah punya visi. Jadilah orang yang visioner. Dan kita bersyukur kita hidup di planet bumi yang memang ini adalah rumah kita. Tuhan menempatkan kita di bumi bukan di Mars ataupun di Jupiter. Ya, Tuhan menempatkan kita di sini dan kita harus bersyukur. Kita bisa menikmati yang baik yang manusia buat dan kita harus mensyukuri. Amin saudara-saudaraku, selamat memiliki visi dan kiranya Tuhan bisa menyertai kita untuk kita bisa mengeksekusi visi kita dengan baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa, hari di mana Tuhan menyatakan mujizat-Mu, Tuhan menyatakan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Hamba sudah selesai bicara dan apapun yang hamba telah sampaikan itu boleh ditangkap dengan baik oleh setiap anak-anak-Mu yang hadir pada sore hari ini. Mereka masih muda, masa depan mereka masih panjang dan biarlah hikmat Tuhan, Roh Kudus senantiasa ada dalam hidup mereka masing-masing agar mereka boleh tepat melakukan seperti kehendak Tuhan sendiri. Berkati masa muda mereka, berkati studi mereka, berkati cita-cita mereka dan apapun yang dilakukan oleh orang tua mereka, semua dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hati yang baik, hati yang tulus untuk mereka semua boleh mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Bapa, hidup kami boleh ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh menikmati yang terbaik. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan dan kami boleh menikmati firman Tuhan. Semua oleh karena kebaikan Tuhan. Dan oleh karena kebaikan Tuhanlah kami dimampukan untuk kami boleh menjalani masa depan kami. Kami boleh mengeksekusi setiap visi kami dengan baik juga. Terima kasih Bapak, hamba selesai bicara dan biarlah Roh Kudus akan berbicara lebih jauh kepada setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.